Tuh. Hai Ci, Halo. apa kabar? Eh, apa ya? Kabarnya apa ya? Bentar nih. Nah, tuh kan masih ngebahas. Kabarnya baik-baik, baik-baik. Tapi sedih dengar ada gempa ya barusan ya Iya, di ada gempa, Sulawesi. terus Ada ada gempa, ada longsor. Terus udah mulai ini nih pada ada ngumpulin banjir. ya banjir. Lagi pada ngumpulin apa donasi-donasi gitu sih di mana-mana. Iya, sedih banget. Mm-mm. Nah, semoga biarpun masa-masa sedih nih, gitu kan, terus masih pandemi Iya. pula, konten Mm-mm. kita bisa menghangatkan malam Jumat. Malam Jumat. Nah, pas Ya diposting agak nih dingin di hari ini. Facebook grup, Heeh. iya agak dingin, mungkin habis dari betap, mungkin. C. Tapi kalau lagi dingin-dingin gitu sebenarnya Pas berendam diposting ini enak loh. Kayak airnya hangat enak panas gitu banget, kan. Terus apalagi pakai iya bath salt air ya. hangat. Hmm. Iya betul. Terus ada aromaterapi, wih, Bener-bener. Terus buka itu champagne gitu kayaknya ya. bisa berjam-jam gitu. Heeh. Bisa berjam-jam kita. Benar, 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 benar. Nah, waktu diposting promo untuk konten malam ini, kan kontennya Mm-mm. judulnya Fenomena Papa Betap dan Sugar Daddy. Ada yang Heeh. komentar, Ci, gitu. Ah, Ih, betul, lucu betul, ya betul. Papa Betap. Bapak Lucu beta juga lucu ya namanya. gitu ya. Kebayang gitu. Terus sekali yang kebayang itu ada papa-papa. Benar, benar, Terus benar. kolam yang dari plastik gitu. Uh-uh. Salah ya itu ya. Terus ada papa-papa, ada kolam plastik saudara kecil. Bukan, itu bukan Itu itu. kan itu kidisme. Itu kidis Bukan pool ya. itu, kan itu. Nah, jadi Jadi ukurannya bukan yang fenomena, udah kidis tahu ya. belum? Nah, ini harus tahu, Bukan yang ya kidis. kan? Betul. Kita harus tahu loh ya. Ukurannya betapnya yang pas buat berdua. Jacuzzi kalau perlu ya. Nggak gini, Betul. kemarin tuh ada yang ngejapri gue gitu, dia bilang, lo apa lagi sih ini gitu kan ya. Ada papa beta, kalau sugar daddy mungkin sugar daddy kali orang udah banyak tahu gitu kan ya. Tapi kalau ini mungkin belum terlalu tahu. Terus ada yang ngambek juga Betul. sama gue, katanya ngapain sih bahas itu? Terus gue bilang gini ya, jadi orang Wah. nggak boleh kudet. Zaman sekarang tuh segala macam keunikan, Hmm. keanehan, apa adalah semua gitu ya. Nah, nanti kita cerita yang lebih serem ya tentang bagaimana sekarang kita perempuan-perempuan itu uh, harus bersaing sama laki gitu. Nah, ya benar. Oke. Nah, Ya, ya, ini kayaknya kita harus ngomongin si Papa Betap dulu deh nih. nah, Kayaknya ayo banyak kita ngomongin Papa banyak Betap. orang Benar, yang benar, benar, belum, benar. ya kan? Kayaknya banyak orang yang belum tahu dan pikir, ih apa sih ini Papa Betap? Kayaknya kalau didengar catching gitu ya, ear catchy gitu kan. Hmm. Nah, Papa Ada Betap apa itu dengan Betap sebenarnya dan ada apa fenomena dengan yang Papa? benar. Jadi sekarang tuh ya di tren-tren YouTuber muda gitu ya, Mm-mm. mereka ada tren untuk wawancara dengan lawan jenis tapi di betap gitu. Oke. Jadi wawancaranya di betap, Bo. Ya. Nah, itu bisa yang makin kesini tuh makin panas. Jadi sambil wawancara nanti si narasumber wanitanya gitu ya, bisa dia lepas bikininya, tapi kan ketutup busa-busa bubble bath ya, jadi tetap aja nggak kelihatan. Tapi dia lepas bikininya gitu ya, lepas tongnya gitu di situ gitu. Padahal Dan dia pakai memang itu ratingnya tinggi ya. padahal mungkin dia Bayar. pakai lagi, bisa aja double ya. Iyalah, iyalah, iyalah. Mungkin di dalamnya dia pakai Ya kemben atau kan, itu kan sarung buat atau transparan gitu. dalamnya pakai sarung bisa jadi, ya Iya, kan? bisa jadi makanya. Atau dia pakai apa tuh baju yang warna kulit gitu ya, mana kita tahu kan. Betul, betul. Cuman sebenarnya mungkin beberapa orang yang concern tentang Papa Betap ini, karena kan banyak nih dilakukan sama YouTuber-YouTuber muda dan itu kan bikin naik ya langsung viewernya gitu kan. Yang mungkin mengkhawatirkan untuk beberapa orang tua itu kan ya takutnya anak misalnya lagi searching YouTube salah kamar gitu. Karena Pengaruh gitu ada ya. beberapa yang Oh iya, betul benar, 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 benar.
Ada beberapa yang nakal, Ci. Ada beberapa yang tidak waktu upload tuh tidak mencantumkan bahwa ini kan khusus dewasa gitu, 21 years old gitu. Nah, kan jadi bahaya itu ya anak-anak di bawah umur takutnya salah ke kamar sih ngelihat wawancara Papa Betap gitu kan. Nah, itu sih sebenarnya mungkin kontranya di situ ya. Wah, pro-nya mungkin kreatif ya, biarpun agak gimana gitu. Kalau menurut lu gimana? Sebagai suhu kreatif sih, kreatif sih. Cuman ada beberapa yang gue lihat gitu gini ya, gue langsung bayangin, wah ini kalau gue yang bikin kali apa namanya, mungkin si Papa Betapnya itu ya nggak pakai baju tangan panjang kali ya, tetap ada daging gitu yang dikeluarin gitu kan. Terus gue sempat nyebarin gitu ya ke beberapa orang temen gitu, jangan kudet nih, lihat gitu kan. Terus kok pada mau sih, kan Papa Betapnya jelek lah gini-gini. Gue bilang, lu berpikir standar, gue bilang gitu. Zaman sekarang justru itu kan, jadi tuh lihat, akhirnya kan jadinya lo jadinya ngomongin itu gitu loh, kok cungkring, kok ngapain gitu. Kalau misalnya tiba-tiba yang ditaruh di situ yang cowok-cowok dede-dede yang kekar gitu, dede-dede itu six pack gitu kan, dede-dede kita itu ya, kita gayanya. Gue juga kebayang sih, Ci, gitu. Kalau yang kayak gitu aja viewersnya banyak ya. Apalagi yang dede-dede yang ganteng dan six pack gitu, bisa langsung kali gitu si Raffi Ahmad lewat lah. Gue tuh kalau nginget dede-dede yang badannya bagus-bagus itu ya, inget zaman dulu tuh kalau lagi motretin cover-cover gue itu kan ya, itu stylist gue itu ya semua sibuk masing-masing membawa body butter. Tiba-tiba pengen nge-body butterin tuh si mamas itu kan, dede cakepnya. Ih, kan kesempatan, Mir, gitu ya. Iya, benar. Gitu kan ya. Gue bilang ini kenapa semua orang jadi pada, maksudnya kan satu pemotretan stylistnya satu aja gitu. Ini tiba-tiba semua stylist datang dan masing-masing membawa body butter gitu kan ya. Benar. Iya kan, gitu, modus banget gitu ya. Mungkin bisa juga sih dibikin, tapi ketika dibikin, maksudnya di casting sebagai si Papa Betap ini yang cungkring gitu kan, malahan jadi topik pembicaraan kan gitu. Dan sekarang emang semua logikanya jadi dibalik-balik gitu ya menurut gue ya. Benar. Bukan berarti yang ratingnya tinggi tuh yang harus ganteng, harus six-pack gitu kan, gitu. Jadi unbelievable malah yang di luar kategori mungkin yang mungkin kita kenal sebagai ganteng gitu ya, malah dia bisa dengan konten si Papa Betap ini naik gitu ya ratingnya, walaupun juga kalau gue lihat sih, Ci, narasumbernya itu ternyata perempuan-perempuan yang kalau dilihat gitu ya dari beberapa tuh perempuan-perempuan yang memang juga mereka aktif di media sosial, tapi kayak waktu itu kan ada salah satu platform ya di mana bisa open up gitu kan, streaming ditonton gitu kan. Nah biasanya narasumbernya tuh dari platform tersebut ya gitu. Jadi yang ada ya sekarang platformnya ya. Dan sekarang mereka juga pansos juga, panjat sosial juga supaya rating YouTube-nya naik gitu. Jadi ya sama-sama mutual benefit ya kalau gue bilang sih gitu jadinya. Dan yang penting lagi kan yang nonton juga mau nonton aja kok. Iya kan? Iya sih gitu. Cuman ya itu bahayanya itu sebenarnya harus ada kayak precautionnya bahwa this is only for 21 years old above gitu. Harus ada disclaimer-nya ya. Gitu. Harus ada disclaimer-nya gitu. Iya sih. Mungkin kalau kita berdua ngebahas sih kayaknya lucu-lucu, ketawa-ketawa aja. Oh ada gitu ya gini-gini. Dan kayak gue juga kemarin bilang sama orang-orang, lu jangan kudet deh gitu ya. Maksudnya jadi perempuan-perempuan jangan kudet gitu. Nanti kalau misalnya gimana-gimana, atau lu tahu misalnya nih ternyata ngelihat siapa yang menjadi papa, siapa yang menjadi Lady Betapnya gitu kan ya. Nanti lo shock gitu. Tapi kan sebenarnya emang ada
apa ya, ada ya itu tadi concern-nya kan kalau sampai anak-anak lihat gitu. Kemudian juga si para wanita-wanita pansosnya itu juga kan usianya juga kayaknya nggak masih muda-muda juga muda-muda sih, gitu ya. 20-an gitu, nggak belum sampai 30 kayaknya. Jadi gue tuh ngelihat itu kayak gini. Oke, gue kan punya 3 anak gadis ya. Gimana nih nanggapin kayak gini gitu. Tapi kalau gue sih gue kasih lihat aja sama mereka. Nih lihat sekarang ada kayak gini ya. Kadang-kadang mereka bilang kemana aja lo mak gitu. Ada nih yang kayak gini gitu kan ya. Karena mereka udah lebih. Gue udah tahu dari dulu mak. Gitu. Terus tapi surprisingly gini ya, gue ngeliat itu beberapa kali sih. Surprisingly tuh mereka ya udah sih biasa aja gitu. Maksudnya ternyata juga anak-anak itu juga resilient ya, tergantung dari cara kita ngedidik mereka gitu. Tapi mereka juga punya membesarkan mereka. Jadi mereka juga punya resiliensi gitu. Misalnya nih dalam menanggapi show-show kalau di Indonesia kan sebenarnya belum seberapa lah dibandingin sama di Amerika ya. Untuk reality show kayak gini yang mainnya tuh udah di platformnya tuh udah platform bebas gitu kan. Kalau TV apa segala macam kan masih ada restriksinya ya. Tapi sosial media ini kayaknya segala macam bisa masuk gitu loh. Ya, betul. Gue ngeliat anak-anak gadis gue tuh bertiga suka ngomongin misalnya si siapa tuh keluarga Kardashian gitu kan. Udah kadang-kadang apa sih yang dilihat dari show itu gitu. Tapi anak-anak itu ternyata bisa membahas gitu. Anak-anak gue sama teman-temannya bisa ngebahas itu dengan lebih dianggap lucu aja gitu. Bego amat sih tuh orang, ya Allah segitu doang ya katanya mikirnya gitu. Atau faedahnya apa ya itu kayak gitu. Atau dibecandain misalnya. Ih jago banget dia nggak masuk angin tuh berendam terus gitu. Dibecandain kayak gitu ya. Tergantung dari ininya sih. Nah, lucunya ya, kalau kita kan mikirnya mestinya kalau kayak Betap gitu kan mungkin iklannya bisa kayak tadi ya apa minyak kayu putih kayak mungkin sesuai umur kita. Minyak gosok gitu. Iya. Nah, cuman si Papa Betap ini malah yang iklannya itu online games gitu. Selalu tentang online games gitu dan online games-nya tuh kebanyakan yang kayak judi gitu ya. Jadi lucu gitu loh. Sebenarnya nggak nyambung kan sama apa korelasinya antara mandi Betap sama main games karena lo nggak bisa main. Kalau itu gini, kalau itu iya nggak ada ininya. Tapi itu sebenarnya satu peluang yang ini ceritanya jadi keluar sedikit nih dari cerita kita. Game yang gambling itu kan sebenarnya mereka susah untuk dapetin iklan ya gitu, dan mereka mau beriklan juga udah pasti akan diblok duluan, apalagi kalau di tempat-tempat yang kayak ya beberapa negara gitu ya. Akhirnya kan mereka mencoba untuk masuk nih kira-kira apa sih yang dilihat banyak orang. Jadi mereka nyarinya gini, tontonan apa yang dilihat banyak orang, gue insert aja di situ. Nyambung nggak masalah. Tapi mereka berani untuk spending gitu loh. Makanya kadang-kadang suka, ya pokoknya istilahnya gini deh, gimana sih di kampung siapa sih ada yang banyak ngumpul, gue di situ deh gitu istilahnya. Jadinya memang. Yang penting dapat dulu awareness-nya. Iya. Dan suka nggak nyambung, dan kemudian cara berpikirnya gini ya, kalau misalnya gambling itu kan ya udah lah ya, maksudnya kesannya kan negatif gitu ya. Orang masih menganggap itu kesannya negatif lah gitu, apalagi di sini. Maka mereka akan mencari crowd yang juga miring-miringnya sama gitu loh. Makanya jadinya dicarinya yang kayak Papa Betap ini kan berarti orang udah yang nonton pasti lebih permisif gitu kan. Ya ini sama miringnya deh gitu, miring kiri apa miring kanan, ya udah gue iklan aja di situ. Yang penting gue dapat awareness gitu ya. Sementara kalau kita kan mikirnya masih pikiran lurus ya, oh ini kayu putih nih gitu kan, masih gitu kan. Iya, maksudnya kita kan pikiran anak komunikasi gitu ya. Sabun, handuk gitu kan. Itu sopan banget pikirin iklannya. Aromaterapi ya kan, lilin, gitu candle, ya paling mentok ini wine mungkin gitu ya. Banget ya, maksudnya konsep unboxing yang sekitar 2-3 tahun lalu tuh ngetop banget, dan bener-bener unbox gitu dari sebuah box kita keluarin gitu kan. Ini tuh sekarang dibikinnya jadi unboxing jodoh orang gitu. Kan pada periode jodoh orang bisa di unboxing, jodoh orang lo bisa lo unboxing gitu kan. Nah, terus udah gitu, sementara kan periode sebelumnya kan adalah
ledekannya ngejagain jodoh orang gitu kan ya. Iya, Ketika iya, lu iya. pacaran Iya. bertahun-tahun, Iya, tau-tau akhirnya bener. dikawinnya sama siapa gitu kan. Iya, 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 iya. Jadi sebenarnya menurut gue sih proses kreatif sudah terjadi di situ tuh ya. Regardless ini kontennya mungkin agak sensitif untuk beberapa Iya, orang, tapi iya, iya. kita menurut gue sih kita perlu memujikan kreativitas. Satu lagi yang gue perhatiin ya, kenapa hal ini menjamur juga gitu loh. Karena to my surprise, penonton Indonesia itu permisif sebenarnya. Satu permisif. Kemudian mereka ngelihat orang-orang yang tiba-tiba berani lempar tong, lempar apa gitu ya. Itu kayak jadi semacam, apalagi sekarang nih lagi stres kita kan ya, udah nggak bisa kemana-mana gitu kan ya, di rumah terus gitu kan, badan makin lebar gitu kan, terus ada lagi bercandaannya nih kalau yang suami istri gini, lu lagi yang gue lihat gitu. Biasanya mau ke Indomaret siapa yang mau dilihat gitu kan. Dulu kan sekali keluar cuma Indomaret bahagia banget. Udah bahagia banget. Kalau dulu kan gini, lu pergi keluar tuh dalam perjalanan lu ke kantor kek atau pulang kek, main dulu ke mall kek, nge-gym dulu kan paling nggak kan lu ada yang lu cuci-cuci matain gitu kan. Sekarang kan gitu melek lu lagi yang dilihat gitu ya. Iya. Jadinya tuh ada semacam apa ya? Ketika ada tontonan-tontonan gemblung kayak gini tuh kayak ada escapism gitu ya. Yes. Gini ya, gue rasa juga escape, bener. Iya kan? Quick escape gitu. Sekarang ini misalnya suami. Ada fantasi yang jalan. Iya, ada fantasi yang dilakukan oleh orang lain gitu ya. Tapi bukan pemain film bokep gitu loh. Iya, betul. Iya kan? Ya. Manusia biasa yang gak ganteng dan cungkring pula. Cungkring. Ceweknya juga biasa aja gitu kan. Ya, alisnya 11-12 dia sama gue gitu kan. Iya. Dia berani begitu-begitu. Sementara jujur kan banyak istri itu kalau disuruh sama suaminya ngapain gitu ya, pokoknya lo role play atau gimana, dianya malu-malu gitu kan. Iya. Tiba-tiba punya kayak gini, oke deh besok dia ngayalnya sendiri tuh, dia laporin tongnya segala macem gitu kan. Bener yang harus di-emphasize sebenarnya the good side of Papa Betap ya, positifnya satu tadi kreativitas, terus yang kedua mereka berani menampilkan apa adanya, kayak tadi kan dengan kecungkringannya, dengan wajah culunnya gitu kan, dengan nggak harus perempuan yang berbody seksi gitu ya. Jadi siapa aja bisa gitu kan. Nerdy, iya. Jadi kayak resonate real life gitu kan, tapi dengan menimbulkan suatu fantasi, bener. Iya, jadinya terus apa sih, kadang-kadang gini, belum tentu orang yang kelihatannya kalem atau gimana tuh otaknya nggak wild gitu kan, tapi mungkin otaknya dia wild, tapi mungkin dia tidak punya keberanian atau tidak punya sarana untuk membuat film yang gimana gitu kan. Jadi ya udah itu stays di kepalanya dia aja. Tapi sekarang dengan adanya tontonan yang terbuat oleh orang biasa dan diadakan oleh orang biasa juga, itu kan ada perasaan deket ya. Dan surprise, bener. Dan surprising itu orang kita ternyata permisif gitu. Artinya ketika ini kan sangat urban ya, bathtub gitu loh, di Indonesia tuh masih banyak yang mandi pakai gayung gitu lah istilahnya ya gitu. Iya, pakai gayung. Iya kan? Iya, banyak yang pakai gayung. Terus cuma pakai shower. Tapi ini kan ngomongin bathtub, gak semua orang juga punya bathtub gitu. Tapi ternyata bisa aja tuh diterima di mana aja gitu kan. Jadi ya cuman downside-nya itu sih, ngerinya kalau ketahuan atau kebuka sama anak-anak itu kan. Ada website dewasa tapi khusus pria di Jepang gitu ya. Untuk mature gay gitu ya. Itu kan ada yang namanya Daddy Japan, Papa Japan, Japan Papa, ya begitu aja main-mainnya gitu. Oh iya. Ngomongin website, bener-bener ngomongin website kayak gitu, jadi inget kayak sekarang ada aplikasi Sugar Daddy itu, ya kan? Ada macam-macam tuh, Sugar Daddy Sugar, Be My Daddy, apalah gitu kan. Iya, pokoknya ada daddy-daddy-nya lah gitu kan. Jadi emang ini ya sebenarnya ya udah sih, untuk beberapa mengakomodir ya
keinginan beberapa orang kali ya gitu. Mungkin kalau gue Cici, gue menghargainya dengan aplikasi itu ya, maksudnya daripada pakai aplikasi dating yang general, ini udah langsung gitu kan. Khusus memang gue cari sugar daddy ceruk pasarnya ya. Ceruk pasarnya jelas gitu ya. Ceruk pasar udah ada. Atau gue cari yang cimik-cimik yang lucu-lucu karena gue bisa jadi sugar daddy gitu. Jadi emang udah terbuka di awal niatnya seperti apa gitu kan. Ingin shifting ke sugar daddy gitu ya kan, di apps-nya itu juga jujur gitu. Misalnya si perempuannya juga chat gitu, maksudnya kayak lu bisa ngebiayain gue gitu berapa sih gitu langsung udah ada deal ya kayak ada lamsam lu ke gue berapa sih per bulan, lu bisa take care gue sejauh mana gitu. Jadi jujur gitu kan di depan gitu kan, nggak ada yang terselubung gitu kan, nggak ada mutualisme ya, biarin aja sih gitu kan. Dan sama-sama keduanya konsen gitu kan, punya konsen setuju ya udah gitu kan, kecuali salah satu keberatan itu baru atau ada orang ketiga yang atau orang kedua sebenarnya. Dan si sugar daddy itu mensugary seorang gadis, sementara sebenarnya dia udah punya istri atau apa ya, mungkin itu bisa jadi konflik ya. Iya gitu. Tapi juga gue kan juga baca beberapa ada testimoni orang-orang yang pernah punya sugar daddy gitu ya. Mereka itu testimoninya ada juga yang punya sugar daddy-nya lebih dari satu, Ci. Jadi akhirnya dia bisa punya apartemen, mobil, banyak karena sugar daddy-nya tuh lebih dari satu gitu. Iya. Gue punya beberapa adik kelas dan kak senior dan junior gue pada masanya dengan caranya sendiri, belum ada apps dan sebagainya, mereka survive berkat sugar daddy. Bukan berarti jelek juga ya kalau emang tergantung niatnya gitu. Ada juga sih yang memang misalnya sugar daddy-nya kayak tadi kata lu kan, konflik sugar daddy-nya ternyata udah punya istri gitu kan. Terus dia punya si yang cimik-cimik ini gitu kan. Terus akhirnya cerai nih sama istrinya gitu. Terus dia minta merit gitu ya sama si yang cimik-cimik ini. Si yang cimik-cimiknya nggak mau karena belum siap untuk merit, belum mau hubungan serius gitu kan. Jadi tergantung dari ya itu tadi kesepakatan kedua belah pihak gitu, mau sampai sejauh mana. Bisa jadi si dedek cimik ini mikir gini, oh ya ampun, ternyata kalau dia buat gue doang terus gitu udah nggak ada adrenalin rush-nya, udah nggak ada gitu loh. Betul. Biasanya biasanya yang haram itu memang lebih enak daripada yang halal ya. Itu buka botol kontrol diri ya. Buka botol aja deh yang gampang haramnya. Perhatiin sih kontennya Papa Betap tuh biasanya pas mau wawancara ke narasumber tuh pertanyaannya hampir sama ya, kayak misalnya kapan pertama kali melakukan hubungan intim gitu kan, gitu. Terus scene-nya waktu melakukan hubungan intim tuh bagaimana, kayak gitu kan. Pertanyaannya sebenarnya cuma itu gitu, maksudnya ya udah sih. Dengan betap yang berbeda-beda di tiap episode. tapi pada nonton. Tapi yang gilanya kan gini ya, bodo amat deh mau betapnya lain-lain kayak mau papa betapnya nggak cakep kayak. The thing is that kalau if you look at the numbers, ternyata banyak orang yang nonton ya. Terus kan kita langsung bertanya-tanya ya, sebagai orang komunikasi langsung bertanya-tanya, sebenarnya daya tariknya di mana ya? Karena nyelenehnya itu gitu loh. Dan kalau misalnya sekarang ngomong gini, Mir kita enak ya kita minum red wine, white wine gitu. Champagne itu kan maksudnya nggak kita banget ya. We are not everybody can afford wine gitu kan. Buat sebagian orang anggur yang udah di diskon sampai 200 ribuan tuh tetap mahal kan gitu. Betul. Ya kan? Dibandingin sama yang anggur rakyat itu tahulah harganya berapa gitu. Jadi kalau aku bilang sih formulanya itu karena sangat dekat dengan kita gitu, si mamasnya itu nggak ganteng, nggak kayak Chris Pratt gitu kan. Culun malah gitu. Mungkin pacar lo atau laki lo lebih ganteng gitu daripada dia. Ya sih. Betul. Iya kan. Terus udah gitu si anggurnya juga ya anggur itulah gitu kan. Iya. Tapi kalau kita lihat dari sisi komunikasi kan satu anchor-nya tuh jelas, yang meng-anchor itu adalah bathtub-nya itu gitu.
Curiosity orang masih pada bathtub, oh mandi berendam tuh bisa ya kayak gitu, bukan di ember atau whatever gitu kan, itu satu sensasi. Ya Udin, Oke. kita pamit dulu kali ya. Pamit dulu, terus jangan lupa kalau mau nonton edisi-edisi yang lewat dari Gombal, Gemesnya Obrolan Malam Bareng Anak Lawas, bisa dilihat di channel YouTube. Jangan lupa Gombal mau kesal, Gombal sampai mental. Gombal Coach kita. Gombal Coach, silakan dikasih usulan mau ngomongin apa gitu ya. Betul, oke. Thank you, Ci. Bye. Makasih, dadah. Salam buat yang masih di Bali. Sehat-sehat ya. Bye-bye. Iya, thank you, Ci. Bye.